Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak. Apakah kalian memiliki binatang peliharaan? Salah satu binatang peliharaan yang manusia pelihara adalah kucing. Ada begitu banyak jenis kucing. Kak Tony juga pernah memelihara kucing. Tetapi waktu itu Kak Tony masih kecil. Nah, kucingnya yang ada di rumahnya Kak Tony, wah, begitu banyak sebenarnya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah bahwa kucing itu memiliki 9 nyawa? Artinya bahwa kucing itu sulit untuk mati. Ditabrak mobil, jatuh. Wah, bahkan ada sebuah kisah tentang seekor kucing bernama Sugar milik Britney Kirk di Boston, Amerika Serikat. Kucing ini pada bulan Maret tahun 2012 pernah jatuh dari jendela lantai 19 di sebuah apartemen, dan ternyata kucingnya selamat, anak-anak. Kucing tersebut hanya mengalami lecet di bagian dada. Ada lagi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 80-an ada seekor kucing yang jatuh dari lantai 32. Apa yang terjadi? Apakah kucingnya mati? Ternyata tidak. Cuman giginya saja dan memar di paru-parunya. Nah, anak-anak, kok bisa begitu ya? Ternyata kucing itu bisa membentangkan keempat kakinya ketika dia jatuh. Bahkan dia bisa mendarat di keempat kakinya dengan seperti ada per atau pegas. Sebuah penelitian tahun 1987 pada 132 kucing yang jatuh dari gedung-gedung tinggi dibawa ke klinik darurat hewan di New York. Ternyata dilaporkan bahwa 90% dari kucing-kucing itu selamat. Sedikit perawatan saja. 37% perlu perawatan darurat memang, tetapi tetap saja selamat. Anehnya, kucing itu, anak-anak, semakin tinggi lantai di mana dia bisa jatuh, makin tinggi juga dia bisa selamat. Wah, enak kali ya. Jadi kalau lantainya atau gedungnya makin tinggi dan kucing itu jatuh dari sana, semakin tinggi gedungnya, semakin kucing itu bisa selamat. Jadi kucing ini apakah benar 9 nyawa? Ya mungkin istilah itu ada benarnya, anak-anak. Kak Tony juga pernah mencoba. Katanya kucing itu kalau jatuh selalu kakinya dulu. Kak Tony pernah kucing itu saya puter-puter. Kemudian apakah benar jatuh kakinya dulu? Putaran pertama memang benar jatuh kakinya dulu. Putaran kedua makin kenceng putarannya, kakinya dulu. Kak Tony makin penasaran, saya puter berulang-ulang dan makin kenceng. Apa yang terjadi? Ternyata kucingnya jatuh kepalanya dulu. Mungkin bagi kucingnya begini, kok ada orang iseng banget sih memutar-mutar badan gua dan membiarkan gua jatuh. Sakit nih kepala gua. Anak-anak, apakah benar bahwa kucing itu mendapatkan perlindungan? Kucing cuma binatang. Tuhan bisa memberikan perlindungan yang sempurna kepada kamu, kepada Kak Tony. Karena kamu dan Kak Tony ini dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia.
Amsal menulis bahwa kita ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita juga mendapatkan perlindungan perisai. Kita juga dijagai jalan kita. Dan kita juga dipelihara di dalam jalan-jalan itu. Artinya Tuhan itu begitu sayang dengan engkau dan saya. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Di dalam perjanjian baru bahkan dikatakan Tuhan itu memelihara kita juga. Untuk setiap hari kita makan, kita bisa minum. Burung pipit di udara dia pelihara. Bunga bakung dia hiasi. Artinya apa? Kita nggak perlu khawatir karena perlindungan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu di dalam hidupmu itu sempurna. Kita ini lebih dari kucing anak-anak. Kita lebih dari tanaman ataupun tumbuhan di sekitar kita. Kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan cintai. Jadi kalian gak perlu lagi takut dan khawatir. Kak Tony pernah di dalam sebuah perjalanan di sebuah tol di Surabaya. Dengan kecepatan yang kencang sekali anak-anak. Saat itu ternyata bannya hancur. Ban mobilnya hancur habis. Dan kami turun dari mobil. Melihat ban yang hancur itu, kita tidak terpelanting. Itu sebuah perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kak Tony sampai tercengang melihat keadaan ban mobil itu dan kami tetap selamat. Mobilnya juga tidak terguling-guling. Kak Tony melihat sebuah pertolongan Tuhan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan ketika Kak Tony bersama teman-teman ada di jalan tol dengan kecepatan tinggi dan ban mobil itu pecah. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Jangan pernah khawatir di dalam hidupmu anak-anak. Kita ini semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tetaplah setia. Karena ayat 8 dikatakan, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Setialah dengan Tuhan. Jangan kepada Tuhan yang lain kecuali Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kau percayai. Hanya firman Tuhan yang ada di Alkitabmu yang kau baca. Itu artinya engkau setia. Setia juga artinya melakukan firman. Dan terus melakukan keinginan Tuhan Yesus. Dan menyenangkan Tuhan Yesus. Begitu anak-anak. Ayo, siapa yang punya kucing jangan dicoba loh ya. Ya, jangan diputar-putar kucingnya. Nanti kucingnya ngambek. Ya, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.